Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang diberikan bagi kami. Kami bersyukur untuk hidup yang kami miliki secara lahiriah. Karena kami percaya kami hanya dapat memiliki hidup dan terus memilikinya hingga hari ini. Jika Allah yang menciptakan kami mau menopang kehidupan kami melalui berbagai anugerah yang secara natural juga diberikan bagi kami. Kami bersyukur karena di dalam hidup kami juga masih boleh menikmati keselamatan di dalam Kristus. Itu karena Allah berbelas kasihan dan memberikan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Bahkan naik ke sorga untuk memastikan keselamatan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh datang menghampiri Allah. Datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur karena Allah yang memberi Kristus untuk memberikan kehidupan kepada kami adalah Allah yang sama yang memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan kami dan mengarahkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan Allah Tritunggal dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur kalau kami boleh beribadah seperti pada pagi hari ini. Kami percaya itu karena Allah Roh Kudus pula lah yang telah menaruh kerinduan itu di dalam hati kami. Mengingatkan kami supaya kami boleh datang dan beribadah. Oleh karena itu kami datang sekali lagi kepada Allah yang berlimpah dengan kasih karunia itu. Berbelas kasihanlah bagi kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus sang pemberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang mencerahkan pikiran, mempersiapkan hati kami dan menghibur kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dua bagian firman Tuhan. Mari kita mulai dari Yudas pasal 1 ayat 1. Kita mulai dari sana. Kitab Yudas pasal 1 ayat yang pertama kita baca sama-sama. Kemudian nanti Yakobus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita mulai dari Yudas, kitab Yudas pasal 1 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ayat ini. Yudas 1 ayat 1. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mari kita lihat bagian yang kedua, yaitu di dalam kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, ayatnya yang ke-18 sampai 25, kita baca bergantian. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu 19, terus bergantian sampai 25. Saya mulai dari ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Tiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum Yesus Kristus mati, dia mengatakan demikian, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dia mengatakan bahwa dia akan mendirikan gereja dan gereja sudah berdiri, tetapi yang saya mau garis bawahi adalah kalimat selanjutnya, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus tidak dapat dikuasai oleh alam maut. Yang menjadi persoalan adalah Bapak Ibu dan saya yang merupakan bagian daripada gereja yang didirikan oleh Kristus. Kita hidup di dalam dunia yang tidak baik-baik saja, kondisi kita tidak baik-baik saja, bahkan gereja di mana Bapak Ibu dan saya ada meskipun didirikan oleh Kristus, di dalam dunia ini tidak ada gereja yang ideal. Saya mau mulai dengan mengajak kita untuk melihat konteks daripada Yudas dan Yakobus. Surat Yudas adalah surat yang ditulis oleh Yudas kepada jemaat yang sementara bergumul dengan dua hal. Yang pertama, jemaat ini sementara bergumul dengan aniaya yang datang dari luar. Ada begitu banyak orang pada masa itu yang membenci gereja. Sehingga setiap kali orang Kristen dibaptis, mereka mengakui imannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hari itu juga mereka berhadapan dengan ujung tombaknya tentara Romawi. Penderitaan begitu hebat dihadapi oleh jemaat yang menerima surat Yudas.
Ditambah lagi dari dalam, pada masa itu Yudas menulis surat ini karena bukan hanya pergumulan yang datang dari luar, tetapi di dalam sendiri ada banyak sekali pengajar sesat yang menyusup masuk ke dalam jemaat. Jemaat bergumul karena aniaya dari luar, dari dalam gereja sendiri ada pengajaran sesat yang mau memecah belah jemaat. Bagaimana dengan Yakobus? Yakobus ditulis kepada orang-orang yang sementara menderita aniaya, sama kira-kira. Tetapi kemudian di dalam ada pengajaran sesat. Yang kedua, bukan hanya ada pengajaran sesat, tetapi juga jemaat satu dengan yang lain tidak hidup sebagaimana seharusnya. Orang-orang kaya memakai kekayaan mereka bukan untuk menolong orang miskin, tetapi justru mereka memakai posisi sosial yang baik, harta kekayaan yang mereka punya untuk menindas jemaat, bukan orang-orang yang ada di luar, tetapi orang-orang yang ada di dalam. Ini memberikan petunjuk kepada saudara dan saya. Bapak, Ibu dan saya hidup di dalam dunia yang tidak ideal. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu dan saya hidup di dalam gereja yang juga tidak ideal. Yang ketiga, Bapak, Ibu dan saya sebagai manusia, orang Kristen yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus sekalipun, saudara dan saya bukan manusia yang sempurna. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara dan saya bisa bertahan? Bagaimana alam maut itu tidak dapat menguasai saudara dan saya? Dunia ini tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu maka selalu ada pertanyaan mengenai problem of evil. Bapak, Ibu, kita di dalam dunia yang oleh Allah itu dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Oleh sebab itu, maka Bapak, Ibu dan saya yang hidup di dalam alam semesta yang telah dimurkai oleh Allah ini, semua yang lahir di dalamnya pasti akan mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Secara filosofis orang membedakan malum morale dan malum fisikum. Malum fisikum adalah penderitaan yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan di dalam alam ini. Ada banyak ketidaksempurnaan di dalam alam ini. Kelihatannya baik-baik saja. Tapi sewaktu-waktu Bapak, Ibu dan saya akan menemukan bahwa dunia tidak baik-baik saja. Tiba-tiba terjadi gempa, tiba-tiba terjadi bencana dan manusia menderita karena itu. Ketika dunia menderita karena hal ini, gereja juga menderita. Bapak, Ibu, terjadi gempa bumi. Misalnya pada saat terjadi gempa bumi, orang yang bukan Kristen menderita. Ada masa di mana justru gereja-gereja juga hancur pada saat yang sama. Malum fisikum. Kita ada di dalam dunia yang telah dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itu, maka kita menderita bersama-sama dengan seluruh dunia ini. Yang kedua disebut sebagai malum morale. Penderitaan yang diakibatkan oleh karena ketidaksempurnaan secara moral. Ada orang yang hidup baik-baik saja, tiba-tiba orang lain datang dan menghancurkan kehidupannya. Ini persoalan moral. Tetapi faktanya, memang Bapak, Ibu dan saya akan berhadapan dengan kondisi seperti ini. Jemaat yang ada di dalam kitab Yudas yang menerima surat Yudas. Mereka adalah orang yang melayani Tuhan dengan setia. Tetapi di dalam pelayanan yang setia kepada Tuhan, Tuhan izinkan juga terjadi persoalan yang disebut sebagai malum morale. Ada orang-orang yang datang dan kemudian menganiaya orang Kristen justru karena mereka Kristen. Malum morale itu juga masuk di dalam apa yang disebut sebagai gereja. Sehingga ada orang-orang menyebut diri Kristen tetapi pada saat yang sama mereka menindas saudara mereka. Tidak ada gereja yang ideal. Belum lagi Bapak, Ibu, sebagai orang percaya, ada satu istilah yang Tuhan Yesus pakai, salib. Salib itu penderitaan khusus untuk orang Kristen. Kita menderita bersama-sama dengan dunia, tetapi karena kebenaran, Bapak, Ibu dan saya bisa menderita. Filipi pasal yang pertama ayat 29. Bagi kamu, tidak hanya diberikan panggilan untuk percaya dan selamat, tetapi juga panggilan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Ada dua panggilan, paling tidak di dalam satu kitab ini. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk menikmati keselamatan. Tetapi yang kedua setelah saudara dan saya menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Ada panggilan bagi saudara dan saya untuk menderita seperti Kristus. Dan ini sulit. Ada masa di mana saudara dan saya harus menyangkali diri kita. Menyangkal diri, berarti Bapak, Ibu dan saya mau tidak mau harus menolak keinginan-keinginan berdosa. Yang sebenarnya ingin kita nikmati, tapi pada saat yang sama kita harus menolak itu sehingga kita menderita. Ada penulis yang mengatakan bahwa penderitaan orang percaya di dalam dunia ini datang dari luar, datang dari dalam gereja, tapi juga datang dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana Bapak, Ibu dan saya bisa bertahan? Bagaimana mungkin Allah mau tidak menguasai manusia, tidak menguasai orang percaya, kalau kehidupan saudara dan saya begitu rapuh? Kalau seandainya serangan itu datang dari luar dan gereja itu selalu solid, selalu ideal, kita akan kuat. Tetapi gereja enggak begitu kan ya? Kalau seandainya gereja tidak solid, saya adalah orang yang solid imannya, saya adalah orang yang sempurna imannya, maka tidak ada masalah. Persoalannya kita sendiri mengalami pergumulan. Lalu bagaimana Yesus bisa berkata, alam maut tidak menguasainya? Semua Bapak, Ibu dan saya sementara bergumul mungkin. Sebagian dari kita mungkin baik-baik saja, tetapi sekali lagi kita ada dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Satu saat saudara dan saya akan menghadapi pergumulan ini. Dan pertanyaan ini akan muncul, Tuhan engkau ada di mana?
Apakah engkau akan menolong kami? Apa yang menjadi jaminan bahwa kami tidak akan terhilang? Inilah yang kemudian dijawab oleh Yudas dan Yakobus. Dan saya mau mulai dengan Yudas. Yudas pasal 1 ayat 1 menyebut gereja, Bapak Ibu dan saya. Gereja secara personal. Kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maupun gereja secara komunal. Satu jemaat, komunitas seperti ini. Disebut dengan beberapa istilah dan kalau Bapak Ibu dan saya memahami satu demi satu, saudara dan saya akan menemukan cinta kasih Tuhan di sana. Yang pertama, dia bilang kamu, jemaat, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah. Dan dikatakan dikasihi di dalam Allah Bapa. Ini mengacu kepada tindakan Allah di dalam kekekalan untuk memilih saudara dan saya menjadi gerejanya. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai kelima mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa umat gereja adalah umat pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah berdasarkan kasih sejak kapan? Sejak kekekalan. Tapi saya mau mengingatkan mungkin Bapak Ibu dan saya cukup akrab dengan penjelasan ini. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah sejak kekekalan. Cuman yang saya mau tekankan sekarang, apa yang membuat Bapak Ibu dan saya tidak akan mungkin terhilang jika kita ada di dalam tangan Allah yang kekal itu? Kasih ini adalah kasih yang kekal. Kita dikasihi sejak kekekalan, berarti kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kasih yang kekal adalah kasih yang tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Tidak peduli apapun kondisi Bapak Ibu dan saya. Hari ini jika Bapak Ibu dan saya sementara bersuka cita, Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Jika hari ini Bapak Ibu dan saya berduka cita, kita kehilangan hal-hal yang kita kasihi. Orang-orang terdekat yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Apapun kondisi Bapak Ibu dan saya. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kasih yang kekal tidak pernah tidak ada. Tidak ada kondisi di mana Allah tidak pernah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Yudas bilang kepada jemaat, kamu menderita, ingat kasih Allahmu adalah kasih yang kekal. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dan saya adalah Kristen yang telah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Ada masa di mana saudara dan saya menderita. Tetapi ketika saudara menderita, ingat baik-baik. Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya dengan kasih yang kekal. Kasihnya itu tidak pernah berhenti bahkan ketika saudara dan saya ada di dalam penderitaan. Sang gembala adalah gembala yang menemani saudara dan saya di padang rumput yang hijau. Gembala itu berjalan bersama-sama dengan domba-dombanya di dalam lembah kekelaman. Sebab itu pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya bahkan ketika berjalan di dalam lembah kekelaman. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu setelah saya pimpin PA untuk mahasiswa di perjalanan dapat WA salah satu pengurus ibunya sementara bergumul dengan sudah sekarat dan sebentar lagi mungkin mau meninggal. Lalu kemudian ada jemaat yang datang, lalu saya memutuskan untuk jemput istri saya, kami pergi seorang oma. Waktu datang itu dia sementara mengeluh karena sakit sekali. Begitu sampai anaknya bilang ini Pak Pendeta datang, dia balik. Tadinya dia memunggungi pintu, dia balik. Begitu saya pegang tangannya dia langsung pegang tangannya saya. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, doakan saya sudah terlalu menderita. Hari ini, kalau Tuhan mau ambil saya sudah siap. Saya tahu ini adalah kebahagiaan yang paling besar. Saya sudah mau ketemu Tuhan saya. Bapak Ibu hari itu, waktu dengar kalimat itu, saya bilang sama keluarga sekarang, Bapak Ibu bisa lihat ya, cinta kasih Tuhan menguatkan seorang perempuan yang sangat tua. Saya merasa saya datang untuk berdoa bagi dia, tapi sebelum saya berdoa, saya sudah dikuatkan oleh perempuan tua ini yang sementara sekarat berhadapan dengan kematian. Alam maut tidak akan menguasainya. Dia akan berhadapan dengan kematian, tetapi orang yang berhadapan dengan kematian ini, sementara berhadapan dengan kematian dengan kesiapan hati yang begitu luar biasa, bukan seolah-olah dia tidak mati, tapi dia tahu cinta kasih Kristus, cinta kasih Allah melampaui apapun. Sehingga ketika saya bilang, Oma, hari itu saya bilang, Oma, kalau seandainya nanti malam ini kami kembali, kami tidak bisa temani Oma terus. Anak-anak juga tidak bisa temani Oma terus. Mungkin mereka akan tertidur pada saat Tuhan panggil Oma. Tapi ingat baik-baik, ketika kami tidak ada, Kristus ada. Dia panggil miliknya, dombanya dengan namanya. Dan Oma yakinlah, wajah pertama yang akan Oma lihat adalah Sang Gembala yang agung itu. Dia bilang amin. Kalau Tuhan panggil mereka enggak ada, enggak apa-apa. Karena saya tahu Tuhan Yesus sambut saya. Saya tidak bilang bahwa dia tidak menderita. Saya tidak bilang dia tidak mati. Tetapi Bapak Ibu lihat, alam maut tidak menguasai orang Kristen. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan kematian. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya dikasihi dengan kasih yang kekal. Bahkan ketika berhadapan dengan kematian, kasih itu tidak hilang. Ketika orang-orang yang mengasihi kita sudah berhenti untuk memberikan cinta kasihnya. Allah tetap mengasihi Bapak Ibu dan saya. Mazmur bilang ada anak yang bisa kehilangan orang tuanya. Tetapi mereka tidak akan kehilangan Tuhannya.
Saudara dan saya bisa kehilangan cinta kasih dari dunia. Hal-hal yang baik yang pernah kita miliki semua bisa hilang. Tetapi kasih Allah tidak berhenti. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita sejak kekekalan dengan kasih yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu istilah yang lain di dalam Yudas itu. Kamu bukan hanya dikasihi dengan kasih yang kekal, tetapi kamu dipanggil oleh Dia. Allah yang mengasihi umatnya di dalam kekekalan adalah Allah yang masuk ke dalam sejarah dan memanggil mereka yang dikasihinya. Semua yang dikasihi oleh Allah adalah mereka yang pasti akan menerima panggilan Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin yakin Bapak Ibu dikasihi, tanya di dalam diri. Pernahkah Bapak Ibu menerima dan meresponi panggilan Tuhan untuk datang kepada Dia untuk menjadi anak-anaknya? Kalau Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya, salah satu petunjuknya adalah Dia kasih firman untuk memanggil kita makin lemah, makin dekat kepada Dia. Maka Yakobus pasal 1 ayat 18 tadi. Yakobus pasal 1 ayat 18. Karena Allah mengasihi umatnya, maka atas kehendaknya sendiri Dia menjadikan kita oleh firman. Bahasa kita hari ini, Dia melahirbarukan kita dengan firman. Supaya apa? Supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kalau Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya sejak kekekalan, maka di dalam sejarah Dia akan kasih firman, lalu Dia utus Roh Kudus bekerja dengan firman, melahirbarukan kita supaya kita jadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, untuk menjadi Kristen, saudara harus menjadi anak Allah yang sejati, dan untuk jadi anak Allah yang sejati, Allah harus menyerahkan anak tunggalnya. Dan anak tunggalnya itu pernah berteriak di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya menganggap itu adalah sesuatu yang biasa justru karena kita sering dengar. Tapi bagi saya itu mengekspresikan besarnya kisah cinta kasih Tuhan bagi kita. Papa ketika dia berhadapan dengan anak, lalu anak dia hukum anaknya. Anak panggil nama papa, biasanya kemarahan papa itu luntur. Waktu anak saya kira-kira 3-4 tahun Bapak Ibu, 3 tahun itu. Anak kecil itu kan orang berdosa juga. Sehingga kadang-kadang menjengkelkannya minta ampun. Satu waktu saya pulang ke rumah, lagi mau belajar ribut, lalu kemudian bukan cuma ribut saja, dia ribut dengan mamanya. Lalu waktu mereka dua ribut, akhirnya saya pikir sudah tidak bisa dibiarkan. Saya biasa kalau saya hukum dia, ya anak perempuan kadang-kadang kita nggak tega untuk pukulkan Bapak Ibu. Meskipun Pak Tong bilang pantat itu adalah tempat yang paling baik untuk dipukul. Tapi ada masa saya pikir ya nggak perlu juga lah, nggak harus selalu dipukul. Sehingga saya ada satu spot di dalam kamarnya dia. Saya akan bilang kamu pergi ke sana, tunggu sampai Papa bilang kamu keluar dari situ, boleh keluar. Lalu satu hari itu saya bilang kamu masuk ke sana. Dia masuk ke tempat itu, wah saya marah sekali karena dia terus jawab mamanya. Anak 4 tahun jawab mama. Mamanya kuliah teologi setengah mati, dia jawab terus kayak dia dosen aja. Kamu duduk di situ. Dia duduk di situ, Bapak Ibu. Saya lagi marah. Begitu saya tarik pintu, mau tutup pintu. Kalimat pertama dari mulutnya dia, Papa. Waktu itu saya mau tutup pintu sudah berat itu. Waktu saya tutup begitu bunyi pintu, klik kalimat kedua dari dalam. Papa. Dan sepanjang itu dia bilang, Papa berapa lama? Saya bilang setengah jam. Saya pikir setengah jam itu mudah Bapak Ibu. Tetapi sepanjang saya kerja selalu ada kalimat ini. Papa. Dan saya mulai menderita. Bukan cuma dia yang menderita, saya menderita. Terakhir dia bilang begini, Papa, Stefani sudah tobat Papa. Stefani sudah tobat. Dan Bapak Ibu sejak saat itu saya lihat jam kok lama sekali. Sepertinya itu bergerak dari kekekalan menuju kepada kekekalan. Terlalu lama setengah jam itu. Sampai saya mulai menyesal kenapa saya bilang setengah jam. Kenapa enggak 15 menit saja. Tapi itu anak salah. Itu anak bikin dosa. Dan saya menderita selama setengah jam. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, Kristus adalah anak tunggal Allah. Pewaris sah kerajaan Allah. Dia adalah pribadi yang benar, yang suci, tidak berdosa. Dan kali itu waktu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa tidak datang untuk menolong dia. Sebaliknya Bapa mencurahkan seluruh murkanya bagi dia. Seolah-olah dia bukan anak. Tetapi anak Allah harus dimurkai. Supaya engkau dan saya menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi firman Allah menceritakan kepada saudara dan saya mengenai cinta kasih Allah. Dia bilang melalui firman yang sedemikian Roh Kudus bekerja, menciptakan kita sebagai ciptaan yang baru, melahirbarukan Bapak Ibu dan saya, supaya kita menjadi anak-anaknya. Di dalam pergumulan, kesempatan untuk berdoa adalah kesempatan istimewa bagi anak-anak Allah. Hanya anak-anak Allah yang bisa datang kepada Allah di dalam penderitaan, di dalam pergumulan dan berkata kepada Bapanya, Bapa yang di sorga. Bapak Ibu doa Bapa kami kan menggambarkan hal ini. Bapa kami yang di sorga.
Itu mengandaikan prinsip pertama di dalam doa yang didengar oleh Allah. Ada kalimat ini, doa orang benar besar kuasanya. Tetapi doa itu adalah doa orang benar. Orang benar itu seperti apa? Langsung dijelaskan di dalam kalimat pertama doa Bapa kami. Doa orang benar adalah doa dari yang diucapkan atau yang disampaikan oleh orang-orang yang menghampiri Allah sebagai Bapanya. Artinya mereka adalah anak-anak Allah. Di dalam ruangan ini semua orang boleh berdoa. Tetapi doa yang didengarkan sebagai doa orang benar adalah doa yang diucapkan oleh orang-orang yang telah mengalami pembenaran Allah. Dan dengan demikian mereka adalah anak-anak Allah. Mau 1.000 orang dalam ruangan ini berdoa, Allah mendengar doa anak-anaknya. Karena orang yang datang kepada Allah itu harus datang dan menyebut Allahnya sebagai Bapa. Kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu tentu punya pengalaman ini kan ya. Pulang kerja, pergi pagi-pagi, pulang malam hari lelah. Kadang-kadang penghiburan adalah anak yang Tuhan berikan bagi kita kan. Anak saya itu Bapak Ibu, kalau saya pulang dia tahu, bunyi mobil aja dia tahu. Sehingga kadang-kadang pagar belum buka, dia sudah datang, dia buka pintu, dia teriak, "Papa, papa," itu pergi pelayanan pagi, pulang malam. Rasanya sebagian beban sudah runtuh. Hanya dengan kata, "Papa." Ada masa dia sembunyi di belakang pintu. Buka pintu, begitu buka pintu dia teriak, "Bah!" Pertama kali saya terkejut. Besok dia ulang lagi, lusa dia ulang lagi. Sebenarnya hari keempat saya sudah lebih dulu bisa teriak bagi dia. "Bah!" biar dia kaget. Tapi supaya biar dia senang, saya tunggu aja dia bah, saya kaget aja. Dia happy, saya happy. Tapi Bapak Ibu bayangkan, kalau saya pulang kerja baru parkir mobil buka pagar. Semua anak tetangga lari ke saya, "Papa, papa." Saya kira bukan kelegaan, itu beban. Tetapi supaya saudara dan saya di dalam pergumulan bisa memanggil Allah sebagai Bapa, maka dia berikan anak tunggalnya. Mati, mengalami murka yang harusnya saudara dan saya alami. Dia pakai firman untuk menceritakan cinta kasih Allah itu, supaya di dalam penderitaan dia jaga kita. Ingat kepada cinta kasihnya, berdoa kepada dia. Dan bukan cuma itu. Kalau Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya di dalam penderitaan, dia jaga kita supaya tidak ditelan oleh alam maut dengan apa? Dengan firman yang memanggil Bapak Ibu dan saya untuk makin lama makin dekat dengan dia. Firman bukan hanya menceritakan bahwa Allah telah memberikan Kristus sang firman untuk mati bagi kita. Tapi firman adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk memanggil Bapak Ibu dan saya untuk makin dekat dengan dia. Oleh sebab itu Mazmur 23 bilang, "Di dalam hari-hari yang baik, Engkau itu memimpin aku ke padang yang berumput hijau, air yang tenang." Ada penafsir mengatakan padang rumput yang hijau, air yang tenang, bicara mengenai satu hal yang sama, firman Allah. Lalu kemudian dia bilang, "Di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku." Penafsir bertanya, apa itu gada dan tongkat dalam lembah kekelaman? Mereka jawab sendiri, itu adalah firman. Kalau Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Allah, dia tidak hanya panggil kita melalui sang firman dan hidup dan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus pakai firman untuk kita jadi anak-anak Allah. Tetapi bahkan di dalam pergumulan yang paling hebat sekalipun, dia menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia ada bersama dengan kita melalui firman. Hari ini jika saudara mengalami pergumulan yang paling sulit sekalipun, jika saudara masih punya kesempatan dengar firman, ingat baik-baik, Tuhan ada. Komunikasi adalah petunjuk terkuat bahwa Tuhan ada. Satu pribadi tertentu kita bisa yakini dia ada kalau ada komunikasi. Tadi pagi saya pakai contoh yang sama. Kalau saya datang ke sini, khotbah di sini, lalu kemudian istri saya mau memastikan saya ada di sini atau tidak, dia telepon Penatua Jerome dan kemudian tanya, "Pak Jerome, apakah Tama ada di situ?" Lalu Pak Jerome jawab, "Oh, jam tangannya ada di sini, Bu." Apakah itu memastikan kehadiran saya? Mungkin saya pernah ada di sini, saya ketinggalan jam tangan saya. Sehingga istri saya tidak bisa merasa pasti bahwa saya ada di sini. Tetapi jika dia tanya, "Apakah Tama ada di situ?" Lalu Pak Jerome menjawab, "Iya, Bu, ini kami lagi ngobrol sama-sama." Istri saya bisa tahu persis saya ada di sini. Bapak Ibu, kalau Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya, dia kasih firman untuk memastikan dia ada bersama-sama dengan kita. C.S. Lewis mengatakan kalau dua orang saling membenci, mereka akan saling memunggungi satu dengan yang lain. Tidak ada yang mau memberi wajahnya bagi orang yang dia benci. Artinya dia tidak mau memberikan komunikasi itu. Tidak mau berbicara kepada yang dia benci, nggak mau dengar orang yang kita benci. Makanya kalau Bapak Ibu dan saya,
Kalau kita ketemu di bawah orang yang kita senang, hati kita cocok sama dia, masih dari jauh kita lihat dia, kita langsung teriak, panggil namanya, salaman, pegang tangan kuat-kuat. Ayo, mari naik ke lantai 4, sama-sama di lift cerita, rame sekali meskipun cuma 2-3 orang dalam lift itu. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu masuk dalam lift, begitu Bapak Ibu masuk, cuma 2 orang di situ, dan orang itu adalah orang yang kita nggak suka. Begitu masuk mau lihat, aduh Tuhan kenapa saya masuk pada saat ini. Saudara masuk ke dalam lift itu sepi. Naik ke atas, kita hanya dengar bunyi lift naik ke atas tuh. Dan tadi, hanya 4 lantai, tapi rasanya tuh bisa lama sekali. Kenapa? Karena kita enggan memberi wajah kita kepada dia. Dan kita enggan untuk melihat wajahnya dia. Kita enggan berbicara kepada dia, kita enggan dengar suaranya dia. C.S. Lewis bilang beda, ketika 2 orang saling mencintai, mereka akan memberi wajah satu kepada yang lain. Untuk saling mendengar suara. Saya berbicara kepada dia, dia berbicara kepada saya. Seburuk apapun suaranya dia, setidak menarik apapun ceritanya, kalau saling mencintai, semua yang tidak menarik itu akan jadi bahan pembicaraan yang menarik. Ketika Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya, perjanjian lama bilang Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia berbicara kepada kita dan dia menanti Bapak Ibu dan saya untuk berseru kepada dia. Maka Yudas bilang, kamu bukan hanya dikasihi di dalam kekekalan, tetapi di dalam sejarah dia memberi Kristus untuk memanggil kamu kembali. Dia beri firman yang bercerita mengenai Kristus untuk menarik kamu makin lama, makin dekat dengan dia. Mungkin bagi Bapak Ibu dan saya hari ini, penghiburan itu sudah sulit untuk ditemukan di dalam kisah-kisah yang diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi ini janggal. Seringkali orang berharap kalau saya menderita, kasihlah penghiburan yang konkret. Dan penghiburan yang konkret biasanya jawaban yang konkret. Kalau saya lapar, kasih makanan. Kalau saya kurang uang, kasih uang. Kalau saya kurang sesuatu, kasih yang konkret. Konkret berarti kelihatan. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Alkitab bilang segala sesuatu yang diciptakan di dalam dunia ini, yang membuat kita puas adalah ciptaan Allah. Dan itu hanya dicipta untuk menunjukkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih mulia. Yaitu pencipta. Aneh, seringkali yang kita minta adalah ciptaan. Dan kita bilang pencipta tidak konkret. Semua yang Tuhan ciptakan, yang Bapak Ibu dan saya inginkan itu adalah tanda yang mau menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih mulia. Secara filosofis itu ada teori mengenai tanda dan yang ditandai. Tanda itu mungkin saja baik, mungkin saja mulia. Tetapi dia tidak akan lebih mulia dari yang ditandai atau yang ditunjuk itu. Alam semesta ini tanda yang mau menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Sayangnya kita lebih suka tanda daripada yang ditandai. Aneh kan kalau Bapak Ibu pergi ke dalam sebuah pernikahan, di GRI kan pernikahan itu menarik karena ada tukar cincin. Semua pernikahan biasa ditandai dengan itu. Tukar cincin, mempelai laki-laki dan perempuan sebelum mengucapkan janji nikah mereka tukar cincin. Lalu dia bilang cincin ini berbentuk bulat terbuat dari emas. Untuk menggambarkan kemurnian cinta dan keutuhan cinta yang kuberikan bagimu. Biasanya kadang-kadang jemaat itu nangis karena itu. Ingat janji nikah di masa yang lalu dan seterusnya. Tetapi kita bisa digerakkan oleh itu waktu tukar cincin karena apa sih? Apakah ada? Itu kan proses yang mulia, tukar cincin. Apakah ada seorang wanita yang nanti bilang kepada calon suaminya dia, nanti kalau kita menikah ya mas, yang penting ada cincin. Kalau enggak cinta saya juga enggak apa-apa. Yang paling penting ada cincin. Atau justru orang akan ngomong sebaliknya. Kalau seandainya kita ini memulai keluarga dengan kondisi yang sangat sulit, tidak apa-apa enggak ada cincin. Yang penting kamu mengasihi saya. Saya kira yang kedua. Cincin adalah simbol daripada cinta kasih, tetapi dia tidak lebih penting daripada cinta kasih. Sehingga ada masa di mana cincin itu boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi cinta itu harus ada di dalam keluarga. Sekarang Bapak Ibu dan saya seringkali ketika kita bergumul, kita anggap yang tidak boleh tidak ada adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan dan kita anggap konkret itu. Lalu firman yang mempertontonkan kepada saudara dan saya mengenai Allah sang pencipta yang menyediakan segala sesuatu, bahkan menyediakan anaknya bagi Bapak Ibu dan saya, kita anggap itu tidak konkret. Tetapi kalau Allah mau mengasihi Bapak Ibu dan saya, dia akan tawan hati kita dengan firman, bahkan di dalam penderitaan. Petrus, waktu jemaat lagi menderita, Bapak Ibu, 1 Petrus, 2 Petrus, mereka menderita. Dia hadir bukan hanya sebagai gembala, tapi juga sebagai konselor. Bapak Ibu akan menemukan isinya adalah nasihat semua dengan firman. Kalau Allah mengasihi gerejanya, dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal diekspresikan di dalam sejarah, di dalam Kristus.
Dan panggilan dengan firman supaya makin lama kita makin dekat dengan Dia. Yudas bilang, kamu itu bukan hanya umat yang dikasihi oleh Allah. Kamu itu bukan hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah, tetapi kamu adalah orang-orang yang setelah dipanggil dipelihara oleh Allah. Ini yang saya bilang tidak mudah. Serangan datang dari luar, kita menderita. Di dalam gereja belum tentu ada orang-orang yang terus memberikan pertolongan secara spiritual, pertolongan yang kita anggap konkret bagi pergumulan-pergumulan kita. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Yudas bilang, kamu dipelihara oleh Allah. Kita ini sulit di dalam dunia ini, bukan hanya karena kita ada di dalam dunia yang tidak ideal. Dalam perjuangan untuk melampaui penderitaan dalam dunia yang tidak ideal, Bapak Ibu harus taat kepada kebenaran. Perjuangan kita adalah perjuangan yang benar, karena kita berjuang di dalam kebenaran. Saya pernah mengajar di STT dan kemudian sampai pada filsafat politik, saya bilang politisi Kristen itu hidupnya lebih sulit. Kenapa? Karena semua politisi harus bisa berstrategi. Saya percaya bahwa kalau ada seorang politisi Kristen, dia harus punya satu tujuan ini, merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Tidak boleh politisi Kristen itu tidak bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Mau jadi politisi tujuannya mesti itu. Tinggal nanti bagaimana menggunakan kekuasaan yang direbut dan kemudian dipertahankan. Sehingga waktu seminar politik di Depok dan juga di Cikarang, di 2 jemaat itu saya bilang, kalau nanti ada politisi Kristen datang, lalu kemudian dia ajak kita pilih dia dan dia bilang, saya mau jadi politisi, tujuan saya bukan kekuasaan. Sudah enggak usah pilih dia karena dia omong kosong, dia bukan politisi yang baik. Semua politisi pasti berjuang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Maka yang dibutuhkan itu strategi. Orang yang tidak, politisi yang bukan Kristen berstrategi, politisi Kristen itu berstrategi. Politisi Kristen punya hidup lebih sulit karena ketika dia berstrategi, dia harus memastikan bahwa strateginya itu tidak bertentangan dengan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Maka hidupnya jauh lebih sulit dari politisi yang bukan Kristen. Bapak Ibu, kita bisa menghadapi penderitaan yang sama di dalam dunia ini. Ketika terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan, kita semua menderita bersama dengan yang bukan Kristen. Tetapi kita akan lebih sulit karena ketika Bapak Ibu dan saya mau melampaui penderitaan itu, Allah minta Bapak Ibu dan saya supaya menjaga hidup kita di dalam koridor yang Allah inginkan. Berjuang di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, maka Filipi 2 ayat yang ke-12 bilang, kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Karena kamu sudah selamat, maka kamu harus mengerjakan keselamatan. Tapi untuk Bapak Ibu dan saya bisa mengerjakan keselamatan, berjuang dengan beres. Apa yang mesti Allah berikan? Lagi-lagi firman. Sehingga kalau Yudas bilang kamu dipilih, kamu itu dipanggil untuk mendekat. Kamu dipilih dalam kekekalan, dipanggil untuk mendekat dengan firman. Sekarang kalau dia pelihara, sekali lagi dia akan pelihara Bapak Ibu dan saya dengan firman. Amsal pasal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Bapak Ibu dan saya mau jaga hati kita dalam perjuangan di tengah-tengah dunia yang sulit? Mazmur 119 ayat 9 bilang begini, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan Taurat Tuhan. Maka untuk menjaga Bapak Ibu dan saya, memelihara Bapak Ibu dan saya supaya tidak ditelan oleh alam maut. Ketika Bapak Ibu dan saya itu ada di dalam perjuangan yang sulit di dalam dunia ini, dia mesti kasih firman bagi Bapak Ibu dan saya. Sehingga mau tidak mau ketika Bapak Ibu datang ke gereja, ada hal yang harus dituntut dari semua hamba Tuhan. Berikan kepada kami firman. Bapak Ibu tidak bisa menuntut yang lain. Kalau kita bergumul dan Bapak Ibu ingin menikmati penghiburan, sang hamba Tuhan harus bercerita mengenai Kristus. Dia tidak bisa bercerita mengenai sesuatu yang lain. Saya sangat percaya apa yang disebut sebagai Christocentric preaching. Kejadian sampai dengan Wahyu. 66 kitab ini hanya punya satu benang merah, yaitu Yesus Kristus. Maka orang akan salah mengerti Alkitab kalau dia tidak menemukan Kristus di dalam kitab apapun. Kenapa Kristus? Karena itulah yang paling mulia, yang paling agung, yang bisa ditawarkan kepada manusia untuk menghibur hati manusia. Maka mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya harus menuntut semua hamba Tuhan untuk memberi firman. Setiap anak harus menuntut orang tua untuk memberi firman. Setiap orang tua menuntut dirinya untuk memberi firman. Setiap guru mesti menuntut dirinya supaya dia bisa mengaplikasikan firman. Setiap murid mesti menuntut gurunya untuk memberikan kepada dia firman. Kalau Allah mau pelihara hidup Bapak Ibu dan saya, supaya kita bukan hanya hidup, tetapi kehidupan dan keselamatan kita terpelihara dengan baik, dia pasti kasih firman bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, kehidupan Kristen
adalah kehidupan yang didasarkan di dalam apa yang disebut sebagai kebenaran. Kebenaran itu harus ada. Kenapa tadi saya kaitkan pergumulan di dalam dunia dengan apa yang disebut sebagai kebenaran? Kita sering mendengar istilah hikmat. Orang berhikmat adalah orang yang tahu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dengan tepat di dalam situasi yang tidak ideal. Makanya hikmat di dalam perjanjian lama seringkali ditafsirkan sebagai skill on living. Dia tahu punya kapasitas untuk berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat bahkan di dalam situasi yang paling sulit. Yang Bapak Ibu dan saya butuhkan kalau begitu, kalau berbicara mengenai skill on living, maka ada dua hal yang selalu dibicarakan oleh Amsal terkait dengan hikmat. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu dan saya punya pengetahuan, percuma kalau kita tidak takut Tuhan. Kalau saya punya pengetahuan itu tidak diarahkan berdasarkan rasa takut akan Tuhan, maka pengetahuan saya itu bisa menjadi bumerang bagi banyak orang. Pengetahuan itu seperti pisau misalnya. Pisau yang ada di dapur itu, seorang ibu bisa pakai itu untuk kemudian mengelola makanan yang dinikmati oleh seluruh keluarga. Pisau menjadi sarana untuk memelihara kehidupan keluarganya. Tetapi kalau perampok masuk ke rumah melalui dapur, pisau itu akan menjadi senjata yang menghancurkan hidup orang lain. Takut akan Tuhan menentukan bagaimana orang pakai pisau yang disebut sebagai pengetahuan itu. Maka benar bahwa hikmat, skill on living itu berkaitan dengan rasa takut akan Tuhan. Tetapi juga pada saat yang sama, seorang penulis mengatakan hikmat itu bicara mengenai knowing something. Kita harus tahu sesuatu dan sesuatu yang kita ketahui itu mestinya benar. Orang berhikmat bukan hanya orang yang takut akan Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang memiliki pengetahuan di dalam pikirannya dan kemudian bertindak berdasarkan pengetahuan itu. Maka mau tidak mau Allah harus memberi firman, mencerahkan pikiran Bapak Ibu dan saya supaya kita mengerti kehendaknya, tahu firman-Nya. Baru kemudian Bapak Ibu dan saya memutuskan, mengambil keputusan-keputusan yang tepat, berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Sehingga sekali lagi, kalau Allah itu mau menolong Bapak Ibu dan saya, Dia pasti kasih firman. Firman itu bicara mengenai, Mazmur bilang, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang itu ketika datang, dia tidak menyingkirkan kursi-kursi yang berantakan. Ini saya dapatkan contoh ini dari Pendeta Rudi Pranoto, almarhum, papanya Pendeta Billy. Beliau adalah bapak asrama ketika kami kuliah. Bapak Ibu sekolah teologi itu baik tetapi juga tidak ideal. Ada masa-masa di mana kita bergumul. Billy Graham bilang kalau kamu mau lihat setan kerja paling keras masuk sekolah teologi. Waktu kami masuk, saya pertama kali masuk waktu itu masih di Sunter. Sekolah teologi yang lain itu, kalau Bapak Ibu masuk sekolah teologi itu, kita tahu kapan masuk, kita tahu kapan keluar. Kenapa? Karena sudah ada kurikulumnya. STT waktu itu masih Institut Reform, itu ada kurikulumnya, tapi kurikulumnya itu berkelanjutan, sehingga kita hanya tahu kapan masuk. Bapak Ibu udah tahu kapan keluar. Saya datang dari satu sekolah teologi yang sebenarnya pada masa itu cukup rapi, sehingga orang masuk, dia tahu kapan keluar. Begitu saya masuk, setelah saya kuliah 3 bulan, saya mulai baca-baca kurikulumnya, ada satu mata kuliah yang sudah beberapa tahun gak keluar. Saya pikir kapan ini keluar? Kalau itu gak keluar kan saya gak lulus. Lalu saya pergi ke bidang akademik. Saya tanya bidang akademik cuman bilang, oh ini kami belum tahu. Saya ketemu waktu itu, sampai sekarang Pendeta Ben adalah rektornya, saya ketemu Pak Ben juga gak tahu. Saya pikir, wah kalau begitu cuman Tuhan yang tahu kapan saya lulus. Belum lagi ada begitu banyak pergumulan di dalam asrama pada masa itu. Sehingga saya akhirnya memutuskan untuk keluar. Saya sudah siapkan semua barang saya di koper, saya keluar. Cara Tuhan memelihara saya sehingga saya masih tetap ada di sini adalah begitu keluar dari kamar dengan 2 koper gede itu, ketemu Pendeta Rudi Pranoto yang waktu itu Bapak Asrama. Saya waktu itu sudah emosi karena jawaban-jawaban yang diberikan itu tidak memuaskan sama sekali. Akademik gak kasih jawaban memuaskan, Pak Ben kasih jawaban yang tidak memuaskan, abis itu ajak berdoa aja. Tidak konkret kan pertolongan itu. Masa berdoa tidak tahu kapan keluar. Jadi waktu itu saya rasa sama sekali gak konkret. Dengan hati yang panas itu saya keluar. Begitu saya keluar ketemu Pendeta Rudi Pranoto, dia bilang begini sama saya. Mau kemana? Saya bilang mau pulang. Pulang kemana? Ya ke rumah saya lah Pak. Kapan balik? Gak akan lagi Pak. Dia baru sadar saya marah sehingga kemudian dia bilang, oke, kalau kamu mau pulang pun sekarang turun ke bawah. Kita turun, ada semacam ruang konseling di situ. Kami ngobrol. Di tengah-tengah obrolan, kalau Bapak Ibu kenal Pendeta Rudi Pranoto, orangnya itu santai tapi nyelekit.
Antara konseling dengan membangkitkan kemarahan, menaruh bara api itu tipis. Lagi marah, dia cuma bilang begini, kamu nih kuliah magister, sekolah teologi, tapi bodohnya. Orang Jawa kalau ngomong bodoh itu kan bodohnya. Wah saya panas. Kenapa Bapak bilang saya bodoh? Kamu tahu ada firman Tuhan bilang, firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Waktu itu kami ada dalam ruangan konseling itu, dan ruangan konseling itu kursinya cukup berantakan. Lalu dia bilang begini, Tama, kalau seandainya malam hari kamu datang ke sini, kamu jalan dalam ruangan ini tidak ada lampu, apa yang akan terjadi? Kamu jalan dalam ruangan ini, apa yang akan terjadi? Saya bilang saya akan tabrak kursinya. Dia bilang betul. Oke, sekarang yang kedua. Sebelum kamu jalan saya nyalakan lampunya. Kamu masih tabrak kursinya? Saya bilang enggak. Kenapa? Apakah karena lampu nyala, kursi jadi rapi? Saya bilang enggak. Lalu dia bilang, kenapa? Saya bilang karena cahaya lampu itu memberi perspektif bagi mata saya sehingga saya bisa jalan di dalam situasi yang berantakan. Lalu dia bilang, itu kenapa saya bilang kamu bodoh. Kalau kamu tahu panggilan dan Tuhan kasih kamu kebenaran, kamu tahu ini tempat di mana kamu belajar kebenaran. Harusnya kebenaran yang kamu pelajari selama beberapa bulan ini menerangi pikiranmu supaya kamu bisa jalan di dalam situasi yang tidak ideal. Dan itu membuat saya kembali ke kamar saya, susun lagi pakaian saya, dan saya selesaikan kuliah sampai hari ini. Hikmat tidak menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu dan saya anggap konkret. Hikmat memberi perspektif bagi Bapak Ibu dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya berjalan di dalam dunia yang tidak ideal. Maka mau tidak mau, ini tanda bahwa Bapak Ibu dan saya adalah milik Allah yang paling berharga. Gereja adalah entitas yang mulia dan berharga, karena dia melekat kepada Allah yang adalah kebenaran. Allah yang adalah kebenaran itu akan memberi kebenaran untuk melahirbarukan mereka, melahirbarukan gerejanya. Allah yang adalah kebenaran tidak hanya melahirbarukan untuk menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anaknya dengan firman, tetapi dia akan pimpin hidup dengan firman, supaya hidup Bapak Ibu dan saya memuliakan Allah. Dia akan jaga hidup Bapak Ibu dan saya juga dengan firman. Dan kalau masih ada firman yang melahirbarukan kita, jika masih ada firman yang membuat Bapak Ibu dan saya pada akhirnya bisa dipimpin hidup kita di dalam kehidupan yang tidak mudah di dalam dunia ini. Jika masih ada firman yang menjagai kita supaya kita bisa tetap setia di dalam dunia yang sulit ini. Bapak Ibu dan saya mesti ingat betapa mulianya gereja. Gereja tidak mulia karena mereka punya emas dan perak, kata Petrus. Gereja mulia karena mereka punya Kristus sang firman. Dan Allah memberi firman untuk memimpin kehidupan mereka. Dengan demikian, kalau memang gereja mulia, maka Bapak Ibu dan saya sekarang harus memikirkan bagaimana menjaga kemuliaan gereja itu. Allah menjadikan gereja, personal maupun komunal, sebagai entitas yang mulia. Gereja adalah miliknya, maka gereja tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah milik Allah. Semua yang ditebus oleh Kristus adalah milik Allah. Di dalam dunia ini, tidak ada yang Bapak Ibu dan saya miliki sebenarnya. Semua adalah titipan Allah. Karena Allah adalah pencipta maka dia memiliki semua. Sebab itu Ayub bilang, aku datang dengan telanjang pula aku kembali. Kenapa? Karena memang saudara dan saya adalah ciptaan yang tidak memiliki apa-apa. Semua yang saudara dan saya miliki hari ini adalah milik Allah sebagai pencipta yang dititipkan kepada Bapak Ibu dan saya. Dan kalau dia sudah mati juga bagi Bapak Ibu dan saya, Kristus mati bagi Bapak Ibu dan saya, itu semakin memastikan bahwa kita adalah miliknya. Gereja adalah milik Allah yang sangat berharga. Ditebus, kata Petrus, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Maka Bapak Ibu dan saya perlu menjaga perkataan kita. Berhati-hatilah ketika saudara dan saya berbicara mengenai gereja, personal maupun komunal. Gereja tidak ideal. Teman di kiri kanan saudara dan saya tidak ideal, tapi Kristus mati bagi dia. Gereja Kebun Jeruk ini bukan gereja yang ideal, pasti ada pergumulan di dalamnya. Hati-hati dengan kata-kata Bapak Ibu, karena Kristus mati untuk mendirikan gereja ini. Hati-hati dengan tindakan Bapak Ibu, karena ini adalah milik Allah. Kalau dia berharga, dia milik dari pribadi yang begitu penting, biasanya Bapak Ibu dan saya akan menjaga itu baik-baik. Dan siapapun yang menghancurkannya, Bapak Ibu dan saya akan terus melihat dia dengan mata yang sinis. Berapa tahun yang lalu saya panitia NRIC bulan Desember. Pak Tong kalau acara yang sedemikian suka sekali kemudian ambil barang-barang dari museum ditampilkan di NRIC. Satu waktu pas masa saya itu Pak Tong mau tampilkan beberapa benda, tapi satu yang paling menarik hati saya adalah, saya lupa namanya, tapi ada satu benda itu seperti bola dunia, tapi bukan gambar, bukan globe gitu. Dia ukiran yang sangat bagus, pakai gading dan bagus sekali. Bukan cuma itu Bapak Ibu, ada beberapa lapis tuh. Jadi ada lapisan paling luar, lapisan paling dalam, sehingga kalau Bapak Ibu dan saya lihat sambil putar, makin kita lihat tuh makin menarik.
Sehingga di antara semua yang ditunjukkan kepada panitia sebelum ditunjukkan kepada jemaat pada masa itu adalah atau benda yang paling menarik hati semua orang. Sehingga kami semua seperti berebutan untuk lihat. Karena Pak Tong lihat minatnya kami di situ, maka Pak Tong kan seorang pencerita yang baik kan ya. Sambil pindah dari satu tangan dan semua orang tuh pegang lama sambil memperhatikan sambil Pak Tong cerita. Pak Tong cerita sudah cukup panjang dari satu orang, sekarang sedikit lagi sampai ke saya. Tiba-tiba Pak Tong bilang begini, kalian tahu berapa harganya? Mulai itu. Gak ada, semua tebak-tebak salah. Begitu Pak Tong sebut satu angka Bapak Ibu. Saya agak sedikit terkejut karena saya pikir-pikir astaga. Itu benda saya jadi hamba Tuhan seumur hidup di GRI gak tertebus ini dia. Semua yang dengar Bapak Ibu. Begitu setelah itu tadi tuh lihat putar, sekarang mulai mutarnya sedikit lebih perlahan. Waktu diserahkan ke orang lain sedikit lebih cepat. Termaksud begitu tiba di tangan saya Bapak Ibu, saya lihat sebentar, saya serahkan. Kalau jatuh, biarlah jatuh dari tangan orang, jangan dari tangan saya. Kalaupun saya punya uang untuk bayar Bapak Ibu, seluruh jemaat GRI waktu lihat saya mereka akan bilang itu pendeta yang jatuhin barangnya Pak Tong. Kenapa? Pertama, orang yang memilikinya. Yang kedua, harga yang dibayarkan untuk mendapatkannya. Bapak Ibu, yang memiliki gereja ini bukan pendeta Stephen Tong. Yang memiliki gereja ini, personal, komunal, adalah Yesus Kristus yang mendirikannya. Yang memiliki gereja ini, personal, komunal, adalah Allah yang menebus dengan darah yang mahal. Bertindaklah berhati-hati terhadap diri Bapak Ibu sebagai gereja secara personal. Bertindaklah berhati-hati terhadap gereja secara keseluruhan, secara komunal, karena dia adalah milik Allah. Tetapi ada beberapa hal, karena Allah mencipta dengan firman, Allah memelihara dengan firman, Allah menuntun dengan firman, maka Bapak Ibu dan saya perlu memperhatikan beberapa hal yang dinasihatkan oleh Yakobus secara cepat. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Yakobus bilang, hendaklah kamu cepat untuk mendengar. Karena firman itu begitu penting, maka kamu harus cepat untuk mendengar. Bapak Ibu, mendengar adalah sebuah seni sebenarnya menurut Yakobus. Dan itu penting dalam kejadian. Lukas pasal 8 ayat 18 Tuhan Yesus bilang, perhatikan cara kamu mendengar. Kamu harus memperhatikan cara mendengar, karena itu penting. Di dalam perjanjian lama berkali-kali kalimat ini muncul. Dengarlah hai orang Israel, dengar itu penting. Di dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat diulang 7 kali. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ini memberi petunjuk bahwa di dalam Alkitab proses mendengar adalah proses yang sangat penting. Yakobus mengerti itu, maka dia mulai dengan kalimat ini, kamu yang lahir dari firman harus cepat untuk mendengar. Bapak Ibu, cepat mendengar, berbicara mengenai seni untuk mendengar. Sebab itu dalam ayat pasal 1 ayat 22, kata cepat mendengar dikaitkan dengan ayat 22. Kalau diterjemahkan secara hurufiah, harusnya kalimatnya jadi begini. Jangan hanya mendengar firman dan menipu diri sendiri. Kamu jangan hanya mendengar firman dan menipu diri sendiri. Artinya orang yang mendengar adalah orang yang cepat mendengar, adalah orang yang memiliki apa yang disebut sebagai authentic hearing. Mereka mendengar dengan baik sehingga mereka mengerti. Bukan sekadar mendengar dan kemudian menipu diri. Kenapa? Karena tujuan mendengar adalah untuk mengerti. Sekali lagi, orang mendengar supaya mengerti. Kalau Bapak Ibu misalnya kita datang beribadah, duduk dengar firman, tapi sama sekali tidak berjuang untuk mengerti, lewat begitu saja, ibadah selesai. Bagi Yakobus, saudara saya menipu diri. Mendengar, membaca tanpa pengertian itu menipu diri. Ini biasa terjadi pada anak kecil. Satu kali saya keluar dari kamar saya, di kamar tempat itu ada tempat saya belajar, istri saya juga karena dia hamba Tuhan, dia ada meja di situ dia belajar. Anak saya kadang-kadang duduk di samping saya, kadang-kadang duduk di samping dia. Satu waktu saya keluar dari kamar, anak perempuan kami itu waktu masih kecil kan belum bisa baca. Tapi karena dia sering lihat kami baca, dia juga sering kali tampil seperti seorang pembaca. Waktu saya keluar dari kamar sebenarnya prosesnya biasa aja, saya cuma lihat dia lagi baca-baca begini. Tapi kan belum membaca sehingga saya tahu bahwa dia tidak bisa membaca. Tapi dia mencoba untuk mengikuti papa dan mamanya. Tapi habis saya minum begitu saya balik lagi, istri saya itu senyum melihat saya sambil melirik ke anak saya. Saya pikir something ini berarti. Waktu saya lihat anak saya lagi pegang kertasnya, bukunya itu sambil begini-begini. Begitu saya mendekat. Bukan cuma kalau tidak baca sih saya sudah rasa itu biasalah. Tapi hari itu Bapak Ibu, buku yang dia pegang itu terbalik. Tapi kemudian dia begini. Dia membaca tetapi dia tidak mengerti apa-apa. Anak kecil kita tidak bisa bilang itu menipu diri. Tapi kalau itu Bapak Ibu dan saya datang ibadah,
tidak mempersiapkan diri Bapak Ibu dan saya dengan pendengaran yang baik supaya kita mengerti. Yakobus bilang, kamu mendengar tetapi kamu menipu diri pada saat yang sama. Makanya saya bilang Yakobus sementara berbicara mengenai seni untuk mendengar. Orang Kristen adalah orang yang mengendalikan diri dan interestnya. Mereka bukan tidak boleh punya interest, tetapi mereka adalah tuan atas dirinya. Mereka mengendalikan interestnya sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengendalikan diri dan interest. Supaya apa? Supaya mereka bisa menyingkirkan semua penghambat bagi pendengaran yang cermat. Sekali lagi, orang Kristen adalah orang yang cepat mendengar. Karena mereka adalah orang yang harus mengendalikan diri mereka, mengendalikan interest mereka. Sehingga semua penghambat bagi pendengaran yang cermat itu tersingkir. Bapak Ibu dan saya punya perjuangan itu. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa dengar firman Tuhan itu bukan karena firman-Nya tidak benar. Tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan interest kita. Benar sih yang dia ngomong, tapi cara ngomongnya enggak cocok. Ada jemaat yang suka hamba Tuhan tuh kalau ngomong agak lambat. Ada jemaat yang suka hamba Tuhan kalau ngomong lambat, dia bergumul kan ya. Maunya hamba Tuhan ngomongnya cepat. Mungkin saya tidak harus bilang jemaat, nanti Bapak Ibu tersinggung. Saya saja. Saya datang dari Kupang, orang di Kupang karena tinggal di pinggir pantai Bapak Ibu. Kalau kami ngomong itu teriak-teriak. Dan ngomongnya cepat. Sebelum ombak sampai, kami punya suara sudah mesti sampai kan. Sehingga kami harus ngomong dengan cepat itu. Suaranya keras, lalu kemudian cepat. Itu mempengaruhi pendengaran kami. Kalau ngomong, orang ngomong lama Bapak Ibu. Dunia mau runtuh itu. Sehingga saya akan lebih suka dengar seorang pengkhotbah yang berkhotbah dengan suara yang cukup dan juga kecepatan yang cukup. Satu waktu saya sebelum masuk ke Institut Reform, saya masih di Kota Batu kuliah pertama kali. Masuk ke sana dan bapak asrama saya ngomongnya lama sekali. Satu kali dia berkhotbah Bapak Ibu, baru urusan baca Alkitab aja. Saya sudah rasa salib saya gede sekali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan baca Alkitab. Bapak Ibu itu 1 detik selesai kalau saya mau ngomong itu. Lama sekali dan lama kelamaan itu rasa sesak itu makin lama makin naik. Makin naik, makin naik. Sampai pada satu titik tanpa sadar keluar dari mulut saya. Sementara chapel tuh 500 orang. Semua orang yang tadi lagi dengar firman lihat saya. Dan habis itu saya dipanggil bukan hanya oleh Bapak asrama tapi bidang kemahasiswaan. Setelah panggilan itu saya selama 7 hari, 1 minggu. Saya cuci 7 kamar mandi setiap hari. Saya marah. Saya bilang dia ngomong dengan cara begitu, gak masuk ke saya Pak. Lalu kemudian bidang kemahasiswaan cuma bilang, yang dia ngomong benar gak? Benar sih. Lalu kamu stop. Kata sih itu hilang. Kamu harus berhenti pada kata benar. Dan kalau dia benar kamu harus dengarkan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu seperti saya kan ya. Kalau orang ngomong kan kita tulis tuh. Tapi kalau dia cepat kita berhenti dengan kesal. Simpan buku kita. Belum selesai tulis dia sudah ngomong topik yang lain. Terlalu cepat. Tapi kadang-kadang kita kesal. Karena Bapak Ibu dan saya dia belum selesai ngomong kita sudah selesai tulis apa yang dia ngomong. Kita rasa kita nggak cocok. Saya enggak bilang Bapak Ibu enggak boleh punya preferensi. Tetapi preferensi tidak boleh menentukan Bapak Ibu dan saya punya telinga ketika mendengar. Yang menentukan kita mendengar adalah benar atau tidak. Maka dia bilang cepatlah untuk mendengar. Taklukkan dirimu. Kita harus berjuang untuk menolak apa yang disebut sebagai ketidakpedulian. Hati-hati karena lambat untuk mendengar. Lambat untuk berespon kepada firman menentukan pertumbuhan spiritual kita. Mari Bapak Ibu dan saya lihat Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Saya baca ayat 11. Bapak Ibu baca ayat 12. Ayat 13 kita baca sama-sama. Saya baca ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Sukar untuk dijelaskan kepada kamu. Bukan karena sulit, tetapi karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sama-sama ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu ayat 12 itu ada keluhan dari penulis. Dia mengeluh, kamu tuh sudah lama jadi orang Kristen, tapi mau melayani tidak bisa. Kenapa? Karena kamu tuh masih butuh makanan, kamu tuh tidak suka makanan keras, kamu masih butuh susu.
Kalau kamu butuh susu berarti ayat 13, kamu tuh masih kanak-kanak. Kenapa jadi kanak-kanak dan kemudian tidak bisa melayani? Ayat 11, lamban untuk mendengar. Anak-anak memang lebih suka dengar apa yang dia suka. Dan dia tidak akan mau memberi telinga untuk mendengar apa yang dia tidak suka. Bapak, Ibu dan saya harus melampaui situasi ini. Lamban untuk mendengar, sekali lagi, menghambat pertumbuhan Bapak, Ibu dan saya. Dan karena kita adalah milik Kristus, sebenarnya Bapak, Ibu dan saya tidak punya pilihan yang lain kecuali bertumbuh. Stagnansi adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Orang punya 5 talenta, jadi 10, Tuhan bilang hamba yang baik. 2 talenta jadi 4, Tuhan bilang hamba yang baik. Bapak Ibu ingat yang ketiga, 1 talenta tetap 1. Dia bukan jadi 0, gak minus. 1 tetap 1. Waktu dia bawa balik, dia bilang saya simpan baik-baik supaya waktu saya kembalikan persis sama seperti waktu engkau kasih. Tuannya bilang kamu hamba yang jahat. Stagnansi kejahatan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu dan saya menjadi milik Tuhan yang berharga, maka Bapak Ibu dan saya mau tidak mau harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh Bapak Ibu dan saya harus punya kecepatan di dalam mendengar. Bukan hanya cepat mendengar, dia bilang kamu harus menyelidiki firman. Ayat yang ke-25, Yakobus 1 ayat 25. Studi, meditasi, perenungan kepada firman adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kita lahir dari kebenaran, kita hidup dengan kebenaran, kita berakhir dengan apa yang disebut sebagai kebenaran. Hidup kita harus dibimbing dengan kebenaran. Mari kita lihat sebentar Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kita berakhir di sini. Kisah para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Kenapa kita harus menyelidiki firman? Kata Yakobus itu berkaitan dengan situasi ini. Kita baca sama-sama ayat 11. Kisah Rasul pasal 17, 2, 3. Kepada orang-orang Yahudi kata itu, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan ayat 1 sampai 9, Paulus ada di mana? Di Tesalonika. Lalu terjadi keributan. Lalu mereka pergi ke Berea. Sampai di Berea, Lukas mengatakan orang-orang di Berea itu baik hati. Sama-sama Yahudi, satu keras hati, satu baik hati. Kenapa baik hati? Kenapa luas hati? Karena mereka setiap hari menyelidiki firman. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang harus diluaskan hatinya dengan firman. Maka Alkitab bilang kamu tidak bisa berhenti hanya dengan mendengar saja, tetapi harus aktif untuk menyelidiki firman itu, mendalami firman itu di dalam ayat yang ke-25. Allah menuntut Bapak Ibu dan saya melewati proses ini. Firman melembutkan hati. Mungkin ada yang bilang, tapi ada banyak orang yang belajar firman, habis makin belajar firman makin sombong. Ya, 2 hal Bapak Ibu. Orang yang belajar kebenaran biasanya akan peka kepada yang gak benar. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya terus cari sesuatu yang salah, dalam keilmuan apapun, kalau kita cari-cari yang salah, kita nggak akan sadar mengenai yang benar. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya terus cari yang benar di bidang ilmu itu, atau katakan terkait dengan firman, datang ke gereja, saudara dan saya cari yang benar, begitu yang nggak beres muncul, kita langsung peka, ada yang nggak beres. Dan ketika orang bergumul dengan firman, ada yang nggak beres, dia tegur, itu wajar, meskipun bagi orang lain sombong. Maka tidak semua tuduhan itu benar, tapi di sisi yang lain memang ada orang yang habis belajar sombong. Farisi demikian. Oleh sebab itu maka Tuhan Yesus terus mengkritisi mereka. Kenapa Tuhan Yesus kritisi? Karena ayat 11 pasal 17 Kisah Para Rasul bilang, orang kalau bergumul dengan kebenaran hatinya luas. Saya mau aplikasikan kemana ini? Bapak Ibu, di dalam penderitaan, ketika gereja diizinkan menderita, personal maupun komunal, seharusnya Allah sudah menyediakan sesama yang punya hati yang luas untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Kalau ada sesama yang menderita, harusnya hati kita cukup luas untuk menolong mereka. Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4 itu mengatakan gereja pada hari itu menderita setengah mati, tetapi tidak ada yang berkekurangan. Karena jemaat pada masa itu dengar firman, belajar di bawah kaki para rasul, dan hati mereka luas. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Di tengah-tengah penderitaan, pertolongan Allah datang melalui firman. Pertolongan yang konkret datang melalui komunitas yang bersekutu bersama-sama dan diluaskan hatinya dengan firman yang mereka pelajari. Pertanyaannya, apakah itu ada di antara Bapak, Ibu dan saya atau tidak? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang empunya kami. Kami bersyukur kepada Allah yang mengasihi kami, yang memberi firman kepada kami. Melahirbarukan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Allah. Memimpin hidup kami sebagai anak-anak Allah dengan firman. Menjagai kami dengan firman. Karena itu tolong kami supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik. Orang-orang yang cepat mendengar. Kuatkan kami sehingga kami boleh membedakan mana benar dan mana yang tidak benar.
Tolong kami supaya kami mendengar firman berdasarkan kebenaran dan bukan berdasarkan keinginan hati kami. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki kerinduan mempelajari firman agar hati kami diluaskan. Dengan demikian ketika kami menderita, kami memiliki pengharapan. Ketika sesama kami menderita, kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan belas kasihan-Nya. Pimpin hidup kami dan sertai kami semua ya Allah dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Dengan orang percaya di segala tempat dan segala zaman, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Vikaris Yosua. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Pendeta Tama bagi kita semua. Pendeta Anton tidak bersama dengan kita karena sedang melayani di PRI Pekanbaru. Mari kita doakan terus anak daripada Gary Kebenjeruk. Kita bersyukur kebaktian ada 80-90-an orang reguler datang untuk gereja yang usia kecil. Dan untuk PA pendalaman Alkitab ada 40-an orang pun datang. Kita bersyukur untuk pertumbuhan yang Tuhan kasih. Dan pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu saya tekankan. Yang pertama, jemaat dikasihi Tuhan, ada rally doa Reform Injili untuk Natal 2024 dan NRIC 2025. Gerakan Reform Injili akan mengadakan KKR besar di tanggal 24 di daerah sekitar Gelora Bung Karno. Itu satu buah KKR akbar yang sangat-sangat besar. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk berdoa untuk pelayanan yang sangat-sangat serius. Karena pelayanan bukanlah hal sederhana, itu adalah peperangan terhadap roh-roh yang tidak terlihat dan kedagingan manusia. Kami ingin Bapak Ibu terlibat dalam pertempuran ini. Mari kita berlutut bersama-sama, kita berdoa sebagai satu buah gereja. Kita akan kumpul di Aula John Calvin pada Sabtu 3 Desember 2024. Seluruh hamba Tuhan, diaken dan juga penatu akan datang ke sana. Mari kita sama-sama datang buat berdoa dan firman Tuhan dengan tema Tidak Malu Akan Injil dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono. Lalu ada beberapa pengumuman lagi, Sabtu pada tanggal 30 November akan diadakan pelatihan pengkhotbah awam. Kami mengundang bagi setiap Bapak Ibu yang ingin melayani KKR regional, meskipun masih pertimbangan saja juga tidak apa-apa, silakan datang. Karena nanti di pelatihan pengkhotbah akan dilatih bagaimana bikin khotbah, isinya dan juga penafsirannya. Dan karena ini tema baru, hidup rohani dan hidup kekal dalam Kristus, maka orang-orang yang mau ikut KKR regional pada tahun depan harus ikut pelatihan pengkhotbah ini. 30 November jam 12 sampai 16.00 karena ada 2 sesi pelatihan pengkhotbah dan kita ada KKR regional tahun depan kalau tidak ada perubahan yaitu Alor, Karo dan juga Pekanbaru. Lalu setelah pelatihan pengkhotbah Sabtu 7 Desember gereja kita akan mengadakan kebaktian Natal PA wanita dan pasangan suami istri dengan tema Kuasa Allah yang tak mustahil dan penyerahan diri Yusuf Maria yang dibawakan Pendeta Anton. Ada video klipnya, saya persilakan untuk tim Ovi. Cerita Natal, ada mujizat yang mengingatkan kita akan kuasa Allah yang tak terbatas, yang menjadikan hal mustahil menjadi mungkin. Yusuf dan Maria menerima panggilan besar untuk menjalani rencana Allah. Walau rencana itu terlihat menakutkan dan tidak dapat mereka mengerti sepenuhnya. Namun, dalam ketidakpastian, mereka memilih untuk percaya dan berserah, menerima rencana Tuhan dengan iman. Sama seperti Yusuf dan Maria, kita pun diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, mempercayai kuasa-Nya yang ajaib dan tak terbatas.
Mari hadiri kebaktian Natal pasangan suami istri GRII Kebun Jeruk dan bersama-sama kita merenungkan kuasa Allah yang tak terbatas dan panggilan untuk berserah sepenuhnya. Mari untuk segenap Bapak Ibu kita bantu humas untuk pelayanan ini. Dan jemaat Yesus Tuhan untuk mengklarifikasi bahwa ini bukan hanya untuk yang couple dan PA wanita, tapi Natal ini bagi para pasangan-pasangan yang berusia, bukan lagi yang couple lagi juga tidak apa-apa. Dan juga para wanita-wanita yang single, dan juga itu silakan datang. Ya, meskipun judulnya adalah kebaktian Natal pasangan suami istri, tapi ini diadakan oleh PA wanita dan juga yang couple. Mari kita menghumaskan, melayani bersama mencari banyak jiwa untuk datang ke dalam acara Natal yang baik ini. Pada tanggal 8 Desember akan ada kebaktian Natal Sekolah Minggu dengan tema Jangan Takut. Saya persilakan untuk tim Ovi memutar video klipnya. Anak-anak, pernahkah kalian merasa takut? Takut berbeda karena ingin berbuat hal yang baik. Atau takut diejek karena tidak ingin ikut dalam hal-hal yang buruk. Di malam Natal pertama, malaikat datang membawa pesan indah bagi para gembala yang sering dikucilkan. Jangan takut, sebab juru selamat telah lahir untuk kalian. Sama seperti para gembala yang dahulu sering dikucilkan, kita pun kadang merasa sendiri atau takut. Tapi Natal mengingatkan kita bahwa Yesus lahir untuk kita, memberi kekuatan agar kita berani berbuat baik. Yesus selalu bersama kita, memberi kekuatan untuk tetap teguh dalam kebaikan. Dengan Yesus, tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Yuk adik-adik, Natal ini kita rayakan dengan sukacita, karena Yesus telah lahir. Mari kita ikuti sama-sama ibadah Natal Sekolah Minggu GRII Kebon Jeruk. Saya mengundang segenap jemaat, mari kita berbagian pelayanan di dalam humas. Kita ajak keponakan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang punya kenalan tetangga untuk datang ke dalam acara Natal ini. Karena di dalam acara Natal Sekolah Minggu ini berita Injil akan diberitakan baik dari kelas besar sampai kelas yang paling kecil. Mari kita mengundang banyak orang untuk datang. Kita bersyukur sejauh ini sudah 300 orang anak-anak yang mendaftarkan diri. Dan masih butuh lebih banyak lagi. Mari jemaat Yesus Tuhan kita berbagian pelayanan menjangkau jiwa untuk Natal Sekolah Minggu. Lalu yang terakhir, Jumat pada tanggal 20 Desember, tidak lupa akan ada diadakan Natal untuk para lansia dengan tema Damai Natal dan Kebahagiaan Memandang Kristus di Usia Senja yang dibawakan oleh Vikaris Carlos Wiono. Kita bersyukur untuk rangkaian Natal.